Selamat pagi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus. Kini kita akan diberangkatkan kebenaran firman Tuhan pagi Jumat 19 Agustus 2022. Sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha baik, yang sungguh baik, terpujilah Engkau Bapa, yang selalu memberkati kami, memberi kami kesehatan, sukacita pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, memperoleh kekuatan baru, semangat yang baru, sukacita yang baru yang dari Tuhan, untuk melanjutkan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Terlebih saudara-saudara kami yang lemas, yang masih dalam pemulihan, yang sedang dalam perawatan. Yakinkan saudara-saudara kami tersebut akan Tuhan sembuhkan dari penyakitnya. Inilah kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kami dan terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, renungan kita pagi ini tertulis di Markus 5 ayat 34, demikian firman-Nya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Alai didok matuibana, dipalua hapor xiaomi dohoinang, mardame maholao, sai malua maho sian parniayan mi. Saudara-saudara, Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Iman adalah keyakinan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Injil hari ini menceritakan dua peristiwa mujizat yang dilakukan Yesus. Pertama adalah Yesus menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan, dan kedua, Yesus membangkitkan anak Yairus dari kematian. Dalam dua peristiwa itu kita bisa mengetahui ada dua peristiwa iman yang berbeda pelakunya. Yang pertama adalah iman yang dimiliki oleh wanita yang mengalami penderitaan dan iman yang dimiliki oleh Yairus. Tetapi dari dua orang yang berbeda itu ada satu kesamaan, yaitu iman yang teguh bahwa Yesus mampu memberi mujizat bagi mereka yang percaya kepadanya. Iman perempuan yang mengalami pendarahan, meskipun Yesus dikelilingi oleh banyak orang, dia berusaha sekuat tenaga menjamah jubahnya. Yairus meskipun ditertawakan oleh orang-orang yang telah mengetahui bahwa anaknya telah meninggal, tetapi tetap berpengharapan kepada Yesus. Keduanya memperoleh mujizat kesembuhan untuk perempuan tersebut dan kebangkitan untuk anak Yairus. Saudara yang dikasihi Yesus, kita mungkin memiliki iman yang kuat terhadap Yesus, seperti perempuan yang mengalami pendarahan dan berusaha memegang jubahnya dan kesembuhan terjadi. Tetapi dalam suatu saat kita bisa jatuh sendirian di padang gurun kehidupan. Kita mungkin tidak akan mampu keluar tanpa bantuan orang lain. Seperti anak Yairus yang sudah meninggal apabila dia tidak memiliki ayah dan ibunya yang berusaha mencari Yesus sejak dia sakit. Dia tidak mungkin akan bisa bertemu dan dihidupkan oleh Yesus. Yairus, seorang pemimpin rumah ibadah di Kapernaum, menemui Yesus, memohon agar ia mau menyembuhkan putrinya yang berusia 12 tahun yang sedang sakit berat menjelang kematian. Di tengah perjalanan menuju rumah Yairus terjadi jugalah mujizat penyembuhan seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu.
dan di situ ada tangan yang suka digenggamnya. Dapatkah Anda melihatnya? Tangan wanita itu keriput, kurus, penyakitan. Tanah membuat kukunya hitam dan mengotori kulitnya. Ia memandang dengan seksama di antara lutut dan kaki orang banyak. Mereka cepat-cepat berjalan ke arah Yesus. Mereka berjalan sementara wanita itu merangkak. Orang-orang menabraknya tetapi ia tidak berhenti. Orang lain mengeluh, ia tak peduli. Wanita ini nyaris putus asa. Darah terus-menerus mengalir dari tubuhnya. Ia tidak memiliki apa-apa, tak punya uang, tidak punya rumah, tidak sehat. Impian yang hancur, iman yang merosot, ditolak di sinagoge, tidak diinginkan masyarakat sekitarnya. Ia sudah menderita selama 12 tahun. Saudara yang dikasihi Yesus, dan keputusasaannya melahirkan sebuah gagasan. Di tengah-tengah orang banyak, wanita itu berpikir, jika saja aku bisa menyentuh jubahnya, aku akan sembuh. Pada saat yang tepat, ia segera merangkak menembus orang banyak. Lutut-lutut menubruk, tulang rusuknya menyingkirlah, teriak seorang kepadanya. Ia tidak peduli dan tidak berhenti. Ia menyentuh jubah Yesus dan seketika itu juga pendarahannya berhenti dan ia merasa bahwa ia telah sembuh dari penyakitnya. Kehidupan menyerbu masuk, pipi yang pucat bersemu merah, napas yang pendek menjadi penuh. Saudara-saudara, renungan pagi ini mengajak kita untuk yang pertama, memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh. Walaupun firman Allah sudah sangat lama diberitakan, namun masih banyak yang belum mengenal Yesus. Perempuan yang hanya mendengar berita akan Yesus menumbuhkan iman percayanya dan kuasanya. Tiba pada kesimpulannya, jubahnya saja dapat disentuh, dia akan sembuh. Maka mari saudara semakin bersuka cita untuk memberitakan Injil sehingga nama Tuhan dikenal dan dipercayai. Saudara-saudara, yang kedua, jangan ragu mempercayai firman Allah. Firman Allah adalah penuh kebenaran dan kuasa. Melalui iman Yairus juga yang percaya kepada Yesus menjadi kekuatan dan kesembuhan buat putrinya. Orang lain dapat menjadi pendorong, pemberi semangat, dukungan untuk orang yang lain juga. Kita dapat menjadi motivasi yang baik bagi orang lain. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan ragu untuk menyerahkannya ke dalam campur tangan Tuhan. Karena Dia sangat berkuasa, bahkan berkuasa untuk menyembuhkan apapun yang kita derita, sakit apapun. Mari imani, nyatakan keteguhan imanmu, berpengharapan yang hidup bahwa segala deritamu, segala penyakitmu, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkannya. Maka saudara-saudara, selamat melanjutkan aktivitas dengan penuh semangat, dan kesempatan ini kami beri kepada Inang Putoga Buru Panggabean dari Galilea, Inang Nyonya Pasaribu Burbanjeta yang dari Getsemane, Inang Amang Paima Hutagalung Burpak Pahat dari Nasaret, juga Amang Andes Sitio dari Nasaret, Amang Karisma Tambunan dari Filipi, juga Amang Sintua Jesinaga dari Philadelphia, Amang Ruby Butar-Butar dari Judea, kepada anak kami Kristian Simbolon dari Kolose, kepada Amang Sintua TP Sitorus yang dari HKBP Damai Rosinton, juga kepada Nyonya Sintua Simbolon Buru Siagian dari HKBP Tembesi Transbarelang. Kami ikut mendoa, menyemangati Bapak Ibu anak kami Kristian. Pulihlah lebih cepat dan bangkitlah lebih kuat. Tuhan akan memberi
kuasanya menjamah sakit Bapak, Ibu, dan anak kami Kristian. Selamat berpulih, salam sehat. Shalom.